Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik 1 tentang gambaran umum koperasi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Amel. Pada Amel dipersilahkan. Yang A. Konsep koperasi, ideologi dan aliran koperasi. 1. Konsep koperasi barat. Konsep koperasi barat merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya, serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Yang kedua, konsep koperasi sosialis. Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi. Untuk menunjang perencanaan nasional, menurut konsep ini, koperasi tidak bekerja sendiri, tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis komunis. Yang ketiga, konsep koperasi negara berkembang. Koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Perbedaan dengan konsep sosialis, pada konsep sosialis, tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan kolektif, sedangkan konsep koperasi negara berkembang, tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Ideologi adalah keterkaitan ideologi sistem perekonomian dan aliran koperasi. Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan tujuan atas pendapat atau kejadian, yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang, atau suatu golongan paham, teori, dan tujuan yang terpadu, merupakan satu program sosial politik. Dapat dikatakan, paham yang menjiwai memberikan arah untuk mencapai tujuan dari koperasi secara mendalam. Merupakan tujuan berpikir, berpedoman bertindak dari paham koperasi untuk menuju tercapainya cita-cita koperasi. Aliran koperasi. Di dalam suatu koperasi terdapat berbagai macam aliran koperasi. Aliran koperasi tersebut terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Aliran Yardstick. Di dalam aliran ini, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi. Yang kedua, aliran sosialis. Berbanding terbalik dengan aliran Yardstick. Di aliran sosialis ini pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi. Yang ketiga, aliran persemakmuran atau Commonwealth. Di aliran
persemakmuran ini, koperasi bersifat kemitraan dengan pemerintah. Terima kasih kepada Amel. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Puja. Kepada Puja dipersilakan. B. Latar belakang timbulnya aliran koperasi. Latar belakang munculnya aliran koperasi adalah karena adanya perbedaan ideologi setiap bangsa. Setiap sistem perekonomian satu bangsa juga akan menjiwai ideologi bangsanya dan aliran koperasinya, serta akan menjiwai sistem perekonomian dan ideologi bangsa tersebut. Secara umum, aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia ini dapat dikelompokkan berdasarkan peranan gerakan koperasi, keterkaitan ideologi sistem perekonomian, aliran koperasi ideologi sistem perekonomian, dan aliran koperasi tentunya berbeda. Satu di antaranya memiliki pengertiannya masing-masing, tetapi saling memiliki keterkaitan. C. Sejarah koperasi. Sejarah koperasi telah hadir sejak abad ke-20. Dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat kecil pula. Di tahun 1908, Dr. Sutomo yang punya peran penting terhadap koperasi mendirikan Budi Utomo. Kemudian, pada tahun 1915, muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu, di tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian, di tahun 1929, Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi Indonesia. Kemudian, Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi 9 di Tasik. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuskanlah Hari Koperasi Nasional di tanggal 12 Juli. Jadi, itulah sejarah singkat dari koperasi di Indonesia. Terima kasih kepada Puja. Materi selanjutnya yaitu pengertian koperasi. Pengertian koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dioperasikan dan dimiliki dengan sekelompok orang untuk mendapatkan kepentingan publik. Koperasi bekerja sebagai aktivitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip dalam gerakan ekonomi berdasarkan prinsip kekerabatan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu tujuan koperasi. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembentukan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Singkatnya, berikut adalah beberapa tujuan koperasi. Yang pertama, demi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Yang kedua, untuk membantu kehidupan koperasi serta secara ekonomis. Yang ketiga, mendukung pemerintah dalam memelihara masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, membangun tatanan ekonomi nasional. Materi selanjutnya akan dijelaskan Olivia. Pada Olivia, dipersilakan. F. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, setiap keanggotaan atau anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan keanggotaan bersifat terbuka. Maksudnya, terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut.
Lalu yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud berpendapat harus memakai aturan yang jelas, berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya, setiap hasil usaha SHU adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggotanya. Jadi, pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena di sini setiap anggota adalah investor atau atas jasa modal. Selain investor anggota, anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai atau pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pembelian balas jasanya juga sedikit, dan begitu juga sebaliknya. Jadi dilihat dari besar kecilnya modal anggota itu sendiri. Yang kelima, kemandirian. Maksudnya, setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Maksudnya, pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia di samping sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individu. Dan melalui usaha-usaha pendidikan, perkoperasian, dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi. Selain itu, juga melalui pendidikan perkoperasian, setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Maksudnya, adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi yang lain untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama. Dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Selanjutnya adalah G, jenis-jenis koperasi. Menurut Statuta 17 tahun 2002, jenis koperasi berikut berada di wilayah Indonesia, yakni yang pertama, koperasi produksi. Koperasi produksi merupakan jenis koperasi yang anggotanya mencakup produsen serta produk dan layanan. Jenis koperasi ini memasok bahan baku dan menjual barang-barang dari para anggotanya dengan harga yang wajar. Misalnya, peternak lebah yang menjual produk adalah madu dan makanan olahan madu. Yang kedua adalah koperasi konsumsi. Apa itu koperasi konsumen? Adalah koperasi dan tujuan konsumen barang dan jasa. Koperasi ini biasanya menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, misalnya toko grosir. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah koperasi jasa. Koperasi jasa merupakan sebuah jenis koperasi yang kegiatannya berfokus pada layanan untuk anggota koperasi dan masyarakat. Beberapa contoh layanan yang disediakan oleh koperasi layanan adalah layanan transportasi dan layanan asuransi. Lalu selanjutnya yang keempat, koperasi serba usaha. KSU. Definisi koperasi di semua kalangan adalah koperasi yang menyediakan para anggotanya dengan berbagai layanan pada saat yang sama. Misalnya, koperasi ini tidak hanya menawarkan layanan tabungan dan kredit, tetapi juga dapat melayani berbagai kebutuhan konsumen. Lalu yang kelima adalah koperasi simpan pinjam. Jenis koperasi ini juga dikenal sebagai serikat kredit. Tabungan dan kredit koperasi dibentuk untuk menyelesaikan kegiatan tabungan dan kredit untuk anggota. Anggota koperasi dapat meminjam koperasi dengan mudah dan dengan sedikit bunga. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alivia. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok 1. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.